Pastinya semangat sih. Terutama kalau main di festival-festival gede gitu, itu ada satu ketegangan tersendiri gitu ya. Oh gitu ya, masih dari sekarang sebulan ya? sebelum juga udah. Oh gitu. Jadi emang kalau buat festival pasti persiapannya lebih mateng, pengen mainnya nggak biasa aja gitu kan. Jadi kita dari segi aransemen dan dari segi musiknya juga mastiin oh ini bagus gitu. Seenggaknya di kitanya udah puas gitu. Baru kayak kita nampilinnya kayak gini. Saya akan membawakan lagu-lagu Bandanera dengan format spesial. Berarti ini setnya cuma baru pertama kali di Sounds Project? Tahun ini belum pernah sih di Jakarta ya. Oh tahun ini pertama kali di Jakarta. Ini pertama kali nih ya berarti. OG Podcast hari ini barengan sama Willy Winarko di Opal Studio dan kita kedatangan tamu dari The Sounds Project. Balik lagi ada Mas Gana di sini barengan sama kita. Halo Mas Gana. Lalu juga yang kedua katanya ini adalah bucket list untuk tampil di Sounds Project dari dulu gitu ya. Sampai sekarang. Yes, ada Mas Ananda Badudu aka ada di Bandanera. Halo. Mas Willy, halo Mas Gana. Wah, gila. Selamat datang di studionya Opal pastinya. Terima kasih banyak gua ngobrol-ngobrol sama kita gitu ya. Pertama-tama The Sounds Project. Mas Gana boleh cerita dikit nggak sih buat tahun ini? Jadi planningnya gimana nih? Ini mungkin sekitar 2-3 bulan gitu ya. Udah off gitu ya. What's happening this day? Kalau festival sendiri kan ini kita udah jalan 9 tahun tapi festival ke-7 ya, karena 2 tahun itu pandemi, Covid ya. Jadi sekarang lebih mikir ke sustainability festival juga, maksudnya udah hampir 1 dekade juga kan. Jadi gimana kita awalnya dulu kan acara kampus kecil ya sebenarnya ya. Bisa sampai fase sekarang yang sampai 3 hari bandnya hampir 100-an juga udah di luar ekspektasi banget. Jadi sekarang mikir gimana sustainability-nya, maintain-nya buat tahun ini, tahun depan supaya servisnya dan lain-lain bisa lebih meningkat. Jadi dipikirin di situnya aja sih. Wah, siap. Kalau tadi off air sih ngobrolnya adalah kita harus bisa nih ya membuat sesuatu yang spesial lagi dan pastinya sekarang ada Bandanera yang dibawakan oleh Mas Ananda gitu ya. Wah, boleh ceritain nggak sih tentang historinya Bandanera sendiri gitu ya? Mungkin sebagai untuk teman-teman kira-kira boleh nggak sih dikasih tahu ke teman-teman yang lagi mendengarkan nanti bisa expect apa nih dari Mas Ananda? Iya, Bandanera itu kan sebenarnya band lawas ya. Yang usianya tuh lebih lama umur bubarnya daripada umur bandnya. Waduh. OG lah ya, OG nih. Jadi kita aktifnya dari tahun berapa tuh ya? 2012 sampai 2016, terus 2016 menyatakan bubar. Nggak taunya pas bubar itu malah kayak semakin banyak yang nanyain sampai bingung sendiri gitu jawabnya. Dan itu nggak cuma setahun 2 tahun, tapi setelah lewat 3-4 tahun dan akhirnya mulai tolong yaudah coba mainin lagi deh lagu-lagunya gitu, walaupun aku dan Rara yang dulu ngebentuknya udah nggak bareng. Nah kita mau mainin lagu-lagunya versi album sama versi live beda sih, lebih mewah versi live. Karena di versi live yang di Sounds Project nanti kita siapin playernya aja ada 10. Jadi udah pasti, kalau yang album kan cuma gitar sama 2 vokal gitu kan. Nah, jadi ini dari segi musiknya mudah-mudahan lebih merangkul atau memeluk lah gitu di stage yang festival gitu ya. Iya benar. Mungkin kalau aku sebagai orang awam di luar, kita lebih sering mendengarkan kayak kapan reuni, kapan ini lagi, pasti ada orang banyak komentar seperti itu gitu kan ya. Nah kalau untuk di Sounds Project ini sendiri itu berarti Mas Ananda yang membawakan sendiri kah, atau mungkin nanti ada kolaborasi barengan sama artis lain kah, atau bakal seperti apa? Akan dibawain sama aku dan teman-teman. Formatnya tetap ada 2 vokal gitu. Tapi aku nggak bisa jangan di-spill berarti. Kalau reuni sih udah nggak bisa, aku udah banyak ngomong juga karena udah pernah diobrolin sama Rara dan kesimpulannya emang kita nggak akan reuni. Iya betul. Tapi dari musiknya sih kalau kolaborasi sih enggak. Jadi kita tahun ini emang programnya dari internal kami, dari manajemen juga kita nguatin internalnya dulu nih, kita solidin gitu antar sesama player gitu kan, biar setiap main tuh chemistry-nya enak gitu.
Jadi tahun ini kita nguatin itunya dan ya setiap manggung semoga itu kelihatan lah gitu. Mudah-mudahan di Sounds Project juga nanti lancar dan sama-sama enak lah gitu antara yang main dan yang nonton juga. Nice. Mungkin ada tambahan dari Mas Gana nih, gimana melihat Bandanera nanti bakal dibawakan oleh Mas Ananda? Ya pastinya kalau gue sebagai promotor yang bikin acara kan pasti mimpinya sih pengen semua band yang gue suka pernah main di festival gue gitu ya kan. Gue dan tim pasti kayak gitu, kayak tahun lalu bawa Noah gitu, dulu bawa Changshuters juga. Itu kan band-band yang kita dengerin lah sebenarnya. Nah termasuk Bandanera gitu, maksudnya secara dulu di era 2012 sampai 2015 kan kita bikin acara pertama 2015 ya. Itu ya artisnya masih sedikit lah. Terus di 2016 udah vakum gitu. Jadi sebenarnya tapi di era karir yang maksudnya dalam artian masa aktif yang gak terlalu lama tapi lagunya tuh begitu nancep kan. Iya, benar. Nancep bahkan ngasih influence ke misalnya Baskara, dia ulang lagi liriknya di Peradaban kayak gitu, yang patah tumbuh yang hilang berganti gitu kan. Berarti memang penulisan liriknya juga bisa panjang. Dan ya gue harap dengan main di Sounds Project sih karya-karya Bandanera yang cuma di Spotify didengar jadi bisa ada di panggung-panggung live lagi. Dan berharap bukan di Sounds Project aja, pasti di festival-festival yang lain juga ya. Apapun formatnya kan sebenarnya balik lagi pada akhirnya audiens nanti bisa menerima ya, maksudnya reuni atau tidak, tapi yang namanya musik kan harus tetap di refer terus ke generasi selanjutnya benar. Dan gitu. hopefully dengan ini dimainkan secara live ini bisa ditonton sama banyak orang-orang yang mungkin gitu ya, mungkin mereka tidak ada di era dimana melihat Bandanera secara live gitu kan jatuhnya. Iya, kalau misalnya era-era 2011 sampai ke 2019 banyak folk band kan, maksudnya Bandanera termasuk yang OG juga sih sebenarnya. Kalau kata lo OG ya. Lumayan ya, memberikan influence banyak dan pastinya nancep gitu ya di teman-teman yang menonton dan mendengarkan. Tadi juga lucu juga ya, berarti banyak banget yang Mas Gana pikir kayak oke nih band-band yang gue suka pengen gue bawa ke festival gue gitu. Jadinya ibaratnya cara kurasinya gampang ya. Tinggal band mana lagi nih yang gue suka, gue bawa deh gitu ya Mas ya, berarti ya. Kurang lebih ada sisi personalnya juga gitu ada, ya di sini ya. Iya, jadi kayak tahun ini Bandanera contohnya. Tahun lalu kan Noah, Shilon Seven nih belum pernah, jadi agak rezeki-rezekian juga kan kalau Shilon Seven. Iya benar. Ya Mas Duta, Mas Adam ya. Oh iya. Nih kalau dengar kita menanti nih Mas. Iya. Tahun ini, tahun depan bebas lah. Nice. Jadi ya memang kalau kita ngerjain festival gue dan tim pastinya ya kalau bandnya yang kita denger itu biasanya ada energi sedikit lah buat ngerjainnya, energi tambahan lah, energi ekstra. Bener lagi, jadi gitu. ada bisa lebih semangat juga gitu ya. Gitu. Lebih nice. Nah kalau untuk tahun ini boleh nggak sih dikasih tahu juga buat Opal Gengs kayak tema dari The Sounds Project dan mungkin akan ada apa aja di sana? Iya, tahun ini temanya Discover Miracle ya, maksudnya. Jadi gue berharap penonton bisa nemuin keajaiban yang lebih lah di festivalnya gitu. Maksudnya festival tuh kan memang utamanya showcasing music lah, showcasing talent, ada banyak artis di situ. Tapi di sisi lain di activity-nya kan bukan hanya itu aja gitu. Terus banyak yang terjadi di situ, bisa ketemu teman baru, ketemu pasangan dan lain-lain. Bahkan di Sounds Project tuh ada yang ketemu pacarnya sampai nikah sampai punya anak. Gokil. Tiap tahun dia datang. Gokil. Serius nih. Dari tahun pertama dia ketemu pacarnya terus nikah sampai akhirnya tiap tahun dia datang tanpa peduli siapa yang main gitu. Karena ya emang udah jadi memorable aja festivalnya buat dia gitu. Terus di panggungnya juga kita melihat karena jalannya udah 9 tahun festival ke-7 ya, ada yang dulu misalnya formasinya masih lengkap, terus bubar, bahkan terus reuni lagi di Sounds Project gitu. Jadi eranya udah panjang banget, bahkan penontonnya juga udah terregenerasi. Ada yang memang dari tahun pertama nonton, tapi ada penonton baru juga. Jadi di situ ada beberapa generasi yang ketemu kan, jadi melting pot. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih dalam, festival tuh bukan sekedar showcasing musik aja, bahkan secara ekonomi juga support UMKM dan meningkatkan perputaran ekonomi di venue dan sekitarnya. Benar, kan kayak gitu. Jadi sebenarnya
festival tuh harus lebih dijalanin dan lebih banyak dan konsisten, dan biar ada keajaiban dan impact positif yang bisa didapetin sama semuanya gitu. Nice. Ya mungkin kita akan menemukan miracle-nya pada saat lagi menonton dan mendengarkan lagu-lagu Bandanera di situ juga. Pasti. Gitu ya. Dapat inspirasi, dapat pacar mungkin. Siapa yang tahu ya Mas ya. Iya. Nah, kalau untuk ngomongin soal festival-festival musik seperti ini nih untuk Mas Ananda, kira-kira jadi semangat enggak sih atau menggebu-gebu lagi enggak sih kayak wah pengen deh membuat Bandanera jadi semakin dikenal kembali, semakin semangat lagi untuk mungkin merilis lagu baru kah atau mungkin seperti itu? Pastinya semangat sih. Terutama kalau main di festival-festival gede gitu. Itu ada satu ketegangan tersendiri gitu ya. Oh gitu ya, masih dari sebulan sebelum juga udah Oh gitu. Jadi emang kalau buat festival pasti persiapannya lebih mateng, pengen mainnya nggak biasa aja gitu kan. Jadi kita dari segi aransemen dan dari segi musiknya juga mastiin oh ini bagus gitu. Seenggaknya di kitanya udah puas gitu. Baru kayak kita nampilinnya kayak gini. Apa yang membuat Mas Nanda bisa puas bahwa kita sudah memberikan yang terbaik di panggung ini gitu misal? Kan kita nggak akan tahu ya hal itu sampai akhirnya kita beneran main gitu. Jadi itulah sebabnya tiap berapa menit sebelum manggung tuh kayak puncak ketegangannya tuh ada di situ gitu kan karena jadi udah disiapin sekian lama gitu. Kita nggak tahu efeknya apa ke penonton. Nah yang baru tahu pastinya tuh pas kita lagi main kan. Kayak apakah pertukaran energi itu terjadi gitu yang diekspektasikan yang kita siapin apakah tersampaikan dengan enak dan baik gitu ke penontonnya gitu. Jadi di situ sih kayak kita nggak akan tahu sampai hari H gitu. Iya, masih belum tahu nih ya apa sih yang ini. Tapi kalau aku boleh nanya, setiap misalnya sebelum manggung di festival seperti Sounds Project gitu ya, pasti ada banyak yang dipersiapkan gitu. Kalau secara personal sendiri dari Mas Ananda, ada nggak sih satu core yang kayak, aduh ini kayaknya ini harus lebih ekstra? Apakah itu di stage performance-nya, apakah itu di aransemennya, apakah itu di vokalnya harus dipersiapkan, atau mungkin ada nggak sih hal-hal seperti itu? Aransemen tapi lebih dari itu soal chemistry sih. Chemistry. Antar yang main gitu. Jadi kalau misalnya itu kayak di kitanya aja nggak dapet, apalagi di penontonnya gitu. Betul. Nah itu ngebangun chemistry yang prosesnya tricky gitu ya, karena nggak ada textbooknya gitu kan. Benar. Chemistry ibaratnya kayak ya dari nongkrong itu bisa, dari main bareng itu bisa, mungkin dengan spending waktu lebih banyak bisa gitu ya Mas. Tapi pastinya energinya udah jadi satu, biar pas dikasih ke penonton mungkin akan jauh lebih baik gitu ya. Iya. Nah gimana itu kan gak ada textbooknya tuh, gak ada teorinya. 2+2 sama 4 gitu. Jadi itu makanya setahun ini tadi fokusnya di ngebangun di internalnya. Di internalnya ini nih mau dikuatkan. Ada tips nggak buat teman-teman di luar sana yang mungkin mereka lagi mau ada ke panggung pertama mereka gitu. Gimana cara membangun chemistry yang baik? Banyakin waktu bareng, nongkrong bareng ya di luar latihan gitu. Di luar latihan nih berarti ya. Karena itu juga penting sih buat kita tektokannya pas main bareng tuh gitu. Dan hopefully ya itu tadi itu akan translate ke studio, translate juga ke panggungnya gitu. Ya hopefully itu juga bisa dilakukan sama banyak Opal Gangs yang di luar sana yang mungkin punya band atau mungkin berkarir di musik dan punya personal yang cukup banyak gitu ya Mas ya. Oke. Nah kalau kita balik ke Mas Gana lagi nih, kalau tadi kita ngomongin tentang festival di luar sana makin banyak, makin menjamur gitu ya festival-festival. Kayaknya waktu itu sempat kita obrolin juga gitu kan. Semakin banyak banget festival di luar sana. Kalau Mas Gana melihat itu kan sebagai opportunity juga gitu ya. Industrinya makin besar, makin berwarna gitu ya. Boleh gak sih ceritain sedikit kayak setelah ini semua terjadi, itu mendorong gak sih The Sounds Project untuk jadi kayak kita harus jadi lebih bagus nih, kita harus bisa mencapai A, B, C, D seperti itu. Itu memotivasi gak sih? Enggak sih sebenarnya. Malah enggak ya? Enggak sebenarnya apa ya, kalau banyak festival ya bagus maksudnya.
apalagi dengan berbagai format yang berbeda gitu. Ada sekarang bukan hanya festival yang ada puluhan ratusan band aja, bukan yang 2 hari 3 hari aja, terus ada yang formatnya sehari aja satu panggung ya. Tapi genre tertentu, misalnya ada banyak festival yang kayak akhir-akhir ini festival koplo lumayan banyak ya. Festival koplo rasa gitu ya. Iya gak sih? Iya memang macam-macam. Sekarang pensi juga udah mulai aktif lagi. Terus ya memang festival yang setiap tahun ada, yang agenda tahunan kayak misalnya Java Jazz, Hammer Sonic dan lain-lain gitu kan. Tapi ya itu bagus lah, maksudnya bagus dalam artian, tapi kita tidak kita harus keep up nih sama mereka. Kita lebih ke kitanya sendiri sih sebenarnya. Maksudnya yang tadi gue bilang, maksudnya kan awalnya Sounds Project nih dari acara kampus bisa sampai sebesar ini. Jadi sekarang sebenarnya udah di luar ekspektasi kita banget gitu. Awalnya gue pertama kali bikin itu artisnya cuma 5 satu panggung gitu. Yang nonton cuma 2.000 orang. Terakhir kemarin panggungnya ada 5, yang nonton itu sampai 70-an ribu orang, artisnya ada hampir 100. Jadi kayak ya udah di luar ekspektasi. Gimana kita caranya bisa sustain aja setiap tahun, karena banyak juga festival yang ada jalannya pas tahun ini jalan, tahun depannya nggak tahu gitu, tahun berikutnya nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya kita tidak mau, kita pengennya kalau sama festival lain tuh sih sebenarnya jalan bareng-bareng aja. Dan buat audiens juga kepengennya juga kan kadang bandingin, bagusan si A, bagusan si B ya. As a quality of service sih silakan aja hak mereka ya. Tapi kalau menurut kacamata gue pribadi sih, festival tuh kan memang pada hakikatnya itu buat dinikmatin ya, bukan buat dibanding-bandingin sebenarnya. Buat audiens lo jadi punya opsi gitu kan. Lu mau kesini, lu mau nonton si A, mau nonton si B, lu mau nonton di venue mana, misalnya Kemayoran, lu bisa di Ancol juga gitu. Tapi ya itu balik lagi ke mereka masing-masing. Dan kalau dari sisi kita termotivasi pasti seneng ya, maksudnya teman-teman jadi punya banyak wadah yang baru gitu. Misalnya Bandanera bukan hanya main di Sounds Project aja, ada di festival-festival lain juga. Itu luar biasa banget sih. Buat dari sisi musisi juga banyak opsi, banyak showcasingnya jadi lebih banyak opsi. Tapi kalau untuk dari kita pribadi, yang penting lebih baik dari festival tahun sebelumnya aja lah. Itu sebenarnya target utama kita. Nice gitu. Ya pokoknya again mungkin pakemnya tuh ke tahun lalu aja nih. Iya. Misalnya tahun lalu artis gue 80, ya tahun ini 85, it's okay aja. Gitu sebenarnya sih. Gak pengen ada ekspektasi yang harus begini nih, harus begini gitu. Iya, pokoknya kompetisinya malah sama diri sendiri gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin pastinya semoga itu bisa selalu bisa menjadi sebuah wadah ya di mana. Betul. Maksudnya festival kan bagian dari ekosistem juga ya. Iya, maksudnya di situ saling ketergantungan lah, maksudnya bukan promotor ke artis atau artis ke promotor aja, tapi di situ banyak juga ada sponsor yang jadi showcasing brand mereka misalnya, terus buat penonton juga pasti, belum vendor dan lain-lain. Jadi itu sebuah ekosistem yang memang makin banyak sebenarnya makin bagus ya. Benar. Asal ya yang lain juga jalannya juga bagus ya, maksudnya well prepare gitu. Jadi makin banyak makin bagus. Nice. Ya pokoknya ekosistemnya juga makin sehat dengan adanya makin banyak. Ya itu tadi mungkin sebuah band seperti kayak Bandanera itu bisa manggung di berbagai tempat, dan itu juga menjadi waktu untuk connect sama audiensnya gitu di luar sana pastinya. Kalau ada satu pertanyaan buat Mas Sananda, Bandanera nanti bakal main di hari keberapa ya untuk Sounds Project berarti? Hari Sabtu ya. Hari kedua ya berarti ya. Tanggal 10. Sabtu malam Minggu. Malam Minggu. Lumayan. Ini hari kedua. Nah, untuk aku boleh dong minta Mas Gana, kan tadi kan udah bilang bahwa sangat ngefans sama Bandanera gitu. Kenapa sih sebenarnya ngefans sama Bandanera? Iya, mungkin pada eranya gue masih kuliah dengerin lagunya kan. Maksudnya waktu itu ada Payung Teduh memang. Tapi satu lagi pasti Bandanera ya. Dulu mungkin 420 belum terlalu itu kan. Terus sisanya kan yang lain rock band tuh ada Bara Suara, ada Stars and Rabbit, lebih alternatif ya. Jadi kalau lagi santai banget mau ngerjain tugas Bandanera kayaknya. Oke. Ngerjain tugas soundtrack. Dulu belum ada lo-fi kan. Iya, dan di situ ya. Lo-fi belum ada ya dulu. Iya, dulu kan ya mungkin kalau yang musik kayak gitu paling dengerinnya Kings of Convenience gitu. Oke. Bandanera yang lebih
Indonesia juga gitu kan. Yes. Liriknya lebih relate lah jadinya ya. Mungkin itulah nancepnya sampai sekarang. Bukan ke gue doang, ke era-era gue dan benar. ya mungkin ke yang baru ya yang sekarang. baru juga. Kayaknya masih sangat relate sampai sekarang ya lirik-liriknya jatuhnya gitu. Especially buat anak-anak muda ya Mas. Nah kalau untuk ke Mas Ananda sendiri kan pastinya akan manggung di The Sounds Project gitu kan. Mungkin ada ekspektasi sendiri gak sih untuk manggung besok? Ekspektasinya harus melepas ekspektasi. Yang penting ngasih yang terbaik. Sampai hari H. Sampai hari H nanti ya pokoknya. Takutnya kalau ekspektasi malah bikin makin grogi. Iya. Yang penting enjoy deh. Iya, yang penting enjoy ya. Enjoy prosesnya, enjoy hari hanya. Emang masih grogi ya sampai sekarang ya? Kayaknya semua orang juga gitu ya. Masih ya, masih ada ya. Padahal kan udah melalui banyak hal, banyak panggung gitu jatuhnya. Masih sih, masih. Dan itu apa sih Mas yang nanti kan bakal manggung di hari kedua gitu ya kira-kira apakah itu pengen misalnya nanti targetnya adalah di tahun ini pengen manggung lebih banyak lagi gitu atau mungkin pengen membawakan lagu-lagu ini mungkin lebih bisa dieksplor lagi gitu. Ada ekspektasi seperti itu? Ya ada sih buat tahun ini mau bikin lagu-lagu baru. Cuman apakah itu Bandanera atau yang lain itu baru nanti aja diumuminnya. Yang pasti untuk hari ini yang kita tahu adalah pengen enjoy the show, enjoy the performance, ya kan, enjoy festivalnya aja gitu ya. Kalau gitu sebagai penutup mungkin boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman Opal Gangs yang lagi menonton alasan kenapa Opal Gangs harus nonton The Sounds Project dan kenapa mereka harus menonton Bandanera. Mungkin dari Mas Ananda dulu. Ya Opal Gangs harus banget nonton The Sounds Project nanti tanggal 9, 10, 11 Agustus. Saya akan main di hari Sabtu membawakan lagu-lagu Bandanera dengan format spesial yang banyak isi panggungnya banyak. Jarang-jarang kita main dengan format seperti itu. Jadi terima kasih sudah mengundang kami dan bisa main. Sama-sama. Berarti ini setnya cuma baru pertama kali di Sounds Project apa yang 10 orang ini? Tahun Big ini band ya berarti itu. Tahun ini belum pernah sih di Jakarta. Ya. Oh tahun ini pertama kali di Jakarta. Ini pertama kali nih ya berarti. Ya, kita bakal melihat teman-teman di Jakarta Bandanera dengan format seperti ini. Sih. Itu dia. Pasti gue sempetin. Harus disempetin pastinya. Nah mungkin untuk closing juga untuk yang pengen nonton The Sounds Project, Mas Gana gimana cara beli tiketnya? Iya, tiket masih ada di tiket.thesoundsproject.com gitu. Jadi jangan lupa ke Sounds Project 7 ya, Discover Miracle nih festival kita yang ke-7. Ya semoga semua penonton bisa terhibur ya ekspektasinya ya. Karena tahun ini line up-nya kita siapin lebih diverse gitu maksudnya. Dari berbagai era, berbagai genre gitu. Misalnya yang folk bisa ada Bandanera, ada Payung Teduh, Pusakata sama Payung Teduh kan, Parade Hujan sekarang namanya. Terus ada 420 gitu. Terus di popang juga ada Piwi Gaskins, kita ada Stand Here Alone. Terus ya lumayan banyak lah, lumayan diverse. Di reggae kita ada Dio How, ada Rap of Rap. Terus ya yang lagi top of mind anak zaman sekarang juga ada Hindia, Nadine dan lain-lain main semua. Bahkan Idol semua main juga, di Liodra, Malini, Ziva Magnolia, terus sama Tiara Andini semuanya. Jadi memang line up-nya lumayan diverse. Dewa 19, Tulus, dan bahkan ada band dari era 2000-an, ada Jerox, ada Wali, ada Raja, ada Triad, Drop Indonesia Ahmad Dhani. Beneran agak lumayan komplit sih. Maksudnya kita tahun ini menyiapkan dari berbagai era, berbagai genre gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi pengalaman festival yang mungkin penuh ya maksudnya. Jadi dinamikanya bisa penuh buat audiensnya. Jadi audiens juga bisa discover musik-musik baru yang mungkin gak didengerin di era mereka gitu. Jadi biarpun kata Mas Nanda gak usah terlalu berekspektasi, tapi kita nyiapin programnya sih berekspektasi supaya penonton bisa menerima dengan sepenuh hati. Karena balik lagi bikin festivalnya juga kita sepenuh hati ya. Ya benar. Jadi jangan lupa datang ke The Sounds Project 9, 10, 11 Agustus. Tiket bisa didapatkan di tiket.thesoundsproject.com. Wah itu dia. Sampai jumpa. Best. Ya, luar biasa banget. Aduh, ini ibaratnya kayak soto campur tau gak sih? Semuanya ada di situ. Lo mau genre apa, lo mau era apa, di situ ada semua. Dan pastinya sampai jumpa nanti di Sounds Project di tahun ini. Mas, terima kasih banyak Mas Gana, Mas Ananda.
Bunda, terima kasih banyak. Dan pastinya kita nggak sabar banget bisa menonton The Sounds Project di tahun ini.